Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang menggenggam tiap detak jantung kita, yang dengan rahmatnya kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini yang penuh dengan barokah dan kebahagiaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan yang agung, yang meski memikul urusan umat dan dunia di pundaknya, hatinya tak pernah lekang sedetik pun dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat saudara yang seiman dan dari rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dunia hari ini bergerak dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Kita seolah dipaksa untuk selalu tampil prima mengikuti perkembangannya untuk meraih kesuksesan dan senantiasa terhubung tanpa henti dengan dunia luar. Ironisnya, semakin kita terhubung dengan dunia, semakin banyak dari kita yang merasa terasing dari diri kita sendiri. Angka stres dan kecemasan terus membumbung tinggi. Mengapa demikian? Ini karena kita seringkali mencoba mengisi kekosongan hati yang tak terbatasi dengan materi dunia yang fana, sempit namun penuh dengan gejolak. Disinilah urgensi hadirnya manajemen hati di tengah keramaian. Dan pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama belajar tentang seni memposisikan dunia. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang arif dan bijaksana, mewariskan pesan yang sangat mendalam bagi kita. Beliau mengibaratkan dunia ini laksana air dan hati kita sebagai perahu yang berlayar di atas. Beliau dawuh, ad-dunya mithlul ma, idza kanat tahta safinati hamalatha wa idza dakhalat fiha aghraqha. Dunia ini ibarat air. Jika ia berada di bawah kapal, maka ia akan mengangkut kapal tersebut. Namun jika air itu masuk ke dalam kapal, maka ia akan menenggelamkannya. Inilah potret manusia modern. Kita seringkali membiarkan air dunia berupa komentar negatif, keinginan untuk selalu dipandang baik, ambisi duniawi yang tak terkendali, dan gemerlap kemewahan merembes masuk dan menggenangi lambung hati kita. Akibatnya, jiwa kita terasa berat, sesak dan terancam tenggelam dalam lautan kecemasan yang tak bertepi. Padahal kecemasan yang berlarut-larut seringkali menjadi pemicu utama rusaknya kesehatan mental. Memicu overthinking, kebiasaan
mencemaskan hari esok secara berlebihan, dan mencoba mengatur takdir sesuai dengan kehendak kita yang sangat terbatas. Syekh Ibnu Athaillah, seorang sufi besar, menawarkan obat yang sangat mujarab dalam hikmah keempat di kitab Al-Hikam. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari keinginan mengatur dunia secara berlebihan. Apa yang sudah dijamin oleh selainmu, yaitu Allah, untukmu, tidak perlu engkau sibuk ikut memikirkannya. Saudaraku seiman, kalimat ini bukanlah seruan untuk bermalas-malasan atau berpangku tangan. Ini adalah ajakan untuk meraih istirahat batin yang hakiki. Lakukan bagian kita dengan bekerja keras dan berikhtiar seoptimal mungkin dengan menjalankan syariat. Namun jangan pernah mencoba mengambil alih tugas Allah sebagai Tuhan dengan mendikte hasil akhir. Ketika kita berhenti merasa bahwa kita adalah penentu tunggal nasib kita, saat itulah beban berat di pundak kita akan terangkat dengan sendirinya. Dan inilah puncak ketenangan jiwa yang sejati. Kutipan ini terasa sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi psikologis manusia modern. Yang pertama, ajakan untuk mengatasi overthinking atau tadbir. Banyak masalah kesehatan mental berakar dari overthinking. Upaya sia-sia untuk mengontrol segala hal yang berada di luar kendali kita, seperti hasil di masa depan, penilaian orang lain, atau ketidakpastian ekonomi, seringkali menjadi beban dalam pikiran yang menimbulkan stres. Ibnu Athaillah mengajak kita untuk beristirahat, bukan berarti berhenti bekerja atau berusaha, melainkan berhenti merasa bahwa kitalah penentu tunggal takdir kita. Melepas beban yang bukan milik kita. Ini ajakan yang kedua dari beliau. Kita seringkali merasa stres dan tertekan karena memikul beban yang seharusnya menjadi urusan Allah SWT, seperti menjamin rezeki atau memastikan hasil yang sempurna. Ketika kita memaksakan diri untuk mengambil peran Tuhan, mental kita akan hancur berkeping-keping karena keterbatasan manusiawi kita. Beliau juga mengajak kita untuk fokus pada proses, bukan hasil. Tugas seorang hamba hanyalah bergerak dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan maksimal, sedangkan hasil akhirnya itu sepenuhnya berada di wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran inilah yang akan menjadi coping mechanism terbaik agar kita tidak terjerumus dalam jurang depresi ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Kembalikan bahwa yang mengatur hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan yang mulia ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan lambung kapal kita dari air dunia yang mungkin sudah terlanjur merembes masuk. Mari kita berusaha menjadi manusia modern yang tetap produktif di dunia luar, namun tetap memiliki
ketenangan batin di dalam diri. Jadilah pribadi yang raga dan pikirannya bekerja keras untuk dunia, namun hatinya senantiasa tenang dan berada dalam pelukan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah dengan ketenangan hati kita, dengan kejujuran dalam diri kita. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu yang lurus. Bersihkanlah hati kami dari kotoran ria, hasad dan cinta dunia yang berlebihan. Jadikanlah dunia ini hanya berada di tangan kami untuk kami gunakan di jalan. Dan jangan pernah Engkau biarkan dunia bertahta di hati kami. Amin ya Rabbal Alamin. Segala kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Al-afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.